Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Intubdus sadaqat intubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairan lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim.
pengurus musalla Darul Amal yang sama kita hormati, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, Bu, Bapak aminnya lunak. Semoga sholat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu semua jamaah sholat maghrib, mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap istiqomah, kemudian tetap di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua setelah sholat maghrib melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mendengar kajian majelis ilmu kita pada malam ini kok. Jikalau menghadiri majelis ilmu, kalau hati tak lapang payah, payah. Kalau hati sambil payah, ndak masuk ilmu dan disampaikan. Tu kece orang gaib kita dulu masuk kali masuk. Tu kalau hati kau ndak lapang, rumahnya dari rumah tadi apa ibu panik-panik kamari lapangan hati supaya deko pulang dibawa kaji kau. Dulu dia dibawa kaji kau, kajinya dibawa, nah galaknya tinggal. Ya bu ya, ajar tawari galak dibawa kaji tim. Galak dunia, tapi bekolah pulang tinggal galaknya kajinya dibawa pulang. Bunda, ibu di rumah, siap ceramah di lambok galak sih, galak dia di mana? Dan dibaca, tak kaji dan dibaca. Baik bu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kok alhamdulillah hamba cari apa ibu lain sehat walafiat sadaya. Lain sehat bu. Cari wajah alhamdulillah nampak cerah-cerah sih sadaya. Bapak secerah-cerah sih. Sehat. Sehat. Tanda sehat makan Laila makan tadi bu. Alhamdulillah. Pagi ini sehat. Kamu tadi. Terus sehat. Allah karim. Tu mangkono kalau nak karasu makan tak lama bu, tu tanda nak sehat awak. Butuh istirahat awak. Tu kalau makan tak lama. Tinggal lama tambo 2 kali kecil pagi, mengecek lo tak sehat tu itulah gawat upaya. Baik bu, yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita kurang lebih 30 menit. Tak lama dah bu. Bekuang lagi waktu agak 5 menit untuk tanya jawab. Di dengan kajian kita because dia nak bertanya boleh bertanya 5 minit bertanya. Kajian kita malam ini apa ibu? Surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Suratnya le tahu. Ayatnya 271. Ayat berapa? Boleh dicatat atau boleh dikana sila. Tapi dikananya beko sampai belang.
Kalau bacatat tu jaleh bacatat. Tapi kalau di kanan kadang-kadang ketika di dalam surau saya tak kenal. Kalau di jalan pulang lalu proses surah an disabui di buya tadi. Surah li tak kenal ayatnya lu. Tapi kalau apa ibu lupa, boleh juga dicari di YouTube ABTV berbagi. Ibu cari di YouTube, klik saya, tulis ABTV berbagi langsung keluar. Di Google juga keluar. Tulis saja Ahmad Bastari itu keluar. Jadi mudah mencarinya kalau ibu lupa. Ditonton balik di rumah. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Allah? Untuk kita sadarnya termasuk untuk diri hamba baik. Intum badus sadaqat. Jawablah. Ini mana di Allah? Intum badus sadaqat. Fani'immahi. Kata Allah, jika kalian nampakkan, lihat tahu dinampak apa? Baca lian gitu pagi. Jika kalian calian, anak dicalian tu as-sadaqat, sedekah kalian. Kalau bahasa sedekah tu pagi baca lian. Saya mengecek tu. Jadi kalau bahasa sedekah tu apa itu baca lian ke jamaah. Tak perlu doa lo. Fani'immahi. Maka ketika dicari antu kece Allah, fani'immahi itu baik. Baik bu, salamualaikum. Kalau awak bersedekah kan kece awak, tangan suuk nambah sedekah, tangan kita dah tu kece awak, dan kece Allah dah boleh model itu. Bu, lihat dah mulia basuruh kece awak yo. Tangan suuk bersedekah, tangan kita tak boleh nampak. Itu kece awak dan kece Allah harus nampak. Bersedekah nampak tak? Tu. Model itu. Tidak nampak tu kalau 2000 Pak. Tidak 1000, 2000 barang saja nampak. Nampak. Waktu bana Allah. Sebab baik kece Allah. Jangan malu-malu baik tu. Allah karim. Beko aku bertanya bagi beko. Ibu dengar selo. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha, kata Allah berikutnya tu, dan jika kalian sembunyikan. Kalau tadi dinampakkan, terus kini disembunyi. Wa tu'tuhal fuqara, dan diberikan kepada orang fakir. Jadi Bapak Ibu, nan disembunyikan itu bersedekah ke orang fakir. Kalau
kota impak harus bacalian. Tapi kalau orang fakir ndak usah dicalian. Fahuwa khairul lakum, kata Allah, maka itu lebih baik. Bapak bisa mudi itu bahasa apa itu? Nah, kok ilmu tu awak malam itu. Orang fakir, orang miskin tu makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk hidup. Kalau inyo makhluk hidup, kira-kira menurut apa ibu nyo bisa nggak baca itu? Tuh kecil Allah tuh. Kalau ke orang fakir, ke orang miskin, ke manusia awak bersedekah ndak perlu bacalian. Tapi kalau ke kota impak awak calian ke orang. Asal kalau makhluk hidup inyo bisa mengecek. Contoh Pak Yo, Pak Haji, malake hari raya Idul Fitri, misalnya agak ampe hari lela Idul Fitri. Pak Haji ko nyobalian baju, nyobalian sarung, nyobalian peci. Sudah nyobali peci sarung jo baju kok nyotamui lah ambo. Ibaratnya ambo kini korang fakir miskin saja. Dan kecek padi buya. Ambo lai balabi rasaki buya. Alhamdulillah. Tomangkonya mau bali baju, mau bali sarung jo peci untuk buya. Tolong batalimo yo buya. Dan pakailah ibadah ya supaya mengalir dolang pahalung kamu. Ambo tarimulah sedekah Pak Haji tadi. Nah, mengucapkan terima kasih banyak Pak Haji dan seterusnya. Pasti ko hari karayo baju rancak besar rancak tadi Bapak, yo pecina rancak tadi ambo pakai. Bapak kama mau pakai kasolat kama saji atau surau. Wah, pakai baju rancak tadi. Solatlah kami berjamaah solat maghrib di masjid. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Solat sunnah lah masing-masing. Selesai sholat sunnah, katiko ambo kapulang, baso buk jo kawan ambo. Buya, rancak selalu buya mas. Rancak baju buya jo kecil buya. Kecil ambo, Pak, ikut sabananya baju kok paragi Pak Haji Adil. Siapa menceritakan? Ambo, kurang dan yakin. Kalau orang nan diakia nan mencari tuan ke orang lain, mangko dapat nilai. Tapi cuma Pak Haji. Yo Pak Haji mik di musalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semua, ambo lah membeli sarung baju jo peci. Kemudian ambo agian ke Buya Abe. Kecek Pak Haji. Pak kira-kira kecek Pak Ibu Haji dong. Ayah lagi loh Pak Haji. Lapir Haji tuh. Nggak ada nilai yang ada. Banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Allah mengatakan kalau ke makhluk hidup awak bersedekah ndak perlu awak baca itu ke orang sebab inyo nan ka baca itu surang pokok. Tapi kalau ke kota impak pun ndak bisa mengecek depan. Tu mempunyai perlu dicarian ke orang. Babu. Bu. Jangan tu.
Nanda boleh tu apa ibu? Nah, mungkin sedekah. Nah boleh. Atau makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Coba. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Insyaallah. Wahai orang-orang nan beriman, jangan kalian rusak sedekah kalian. Awak apa sedekah tapi awak rusak. Anak merusak sedekah tu kata Allah bil manni, dengan mungkin-mungkinnya. Contoh mungkin itu. Apa contoh? Ya Pak Ji. Ya Bu. Contoh nama mungkin itu menipu basuh. Iko kalau ndak dia Bu. Bu. Lu pernah dengar dong? Lu naik buang cek lah. Jangan. Siko lah. Kenapa contoh? Ampun dah dong menuduh siko jadi dong. Ampun contohan, dia paham dong. Oh, itu kalau enggak dia mau, itu bakso mod itu namanya mani. Rusak sedekah. Itu mangkonya enggak boleh mod itu apa ibu? Kalau pacarian sedekah perintah Allah, tapi mungkin sedekah dilarang oleh Allah. Batulis nama Pak Haji Awaludin 500.000. Mantap. Memang harus itu. Nggak boleh apa ibu bersedekah hamba Allah, nggak boleh. Ya hamba Allah siapa mah? Kan dia sudah hamba Allah. Siapa hamba Allah? Tulis nama awak langsung. Dia suka sedekah hamba Allah. Jangan ulang lagi. Jangan ulang. Tulis nama langsung. Ahmad Bastari 5.000 wek. Tak pakai hamba Allah. Itu perintah Allah. Bajaleh. Bapak muda itu bana Allah kepada ibu. Mendidik awak. Sahabat Bapak Ibu, dengan adanya transparansi taklir namanya dalam bahasa agama bajalih sianan basadakah bara sadakahnya mangkuk ada hikmahnya di situ. Hikmahnya satu, menghindari fitnah. Kawan dah basadakah 500.000 Pak, tapi tidak nulis bahaya, menggunjing orang di belakang. Mama ya timbul, sudah kan 500.000 cuma. Pindah tu, tidak dimakan di pengurus. Bahaya. Ya Pak ya, Pak tulis. Itu namanya transparansi. Dalam bahasa agama takdir. Nabi Muhammad itu sifat wajibnya yang nomor 3 adalah takdir, transparan. Rasulullah tidak pernah tidak bajaleh-jaleh. Sampai ke ayat Al-Quran Bapak Ibu, kalau dari Allah Qul huwallahu ahad, maka sampainya ke kita juga Qul huwallahu.
Rasulullah tidak pernah korupsi ayat. Apalagi korupsi biti. Ayat tidak pernah dikorupsi. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua, kalau wak bajalin-jalin Pak, kok nyambang? Kemana makan? Orang nan mencari namu awak tadi inyo namu lomba sedekah mangko awak dapat pahala dari inyo. Nyo cari misalnya Ahmad Bastari 500.000. Nan karajo Ahmad Bastari ko mamungui atau pamulung mamungui aku namanya aku agale itu karajo. Ahmad Bastari karajonyo mamungui aku agale di jalan sedekah 500.000. Ambo pegawai negeri itu. Inyo termotivasi, inyo berkeinginan, inyo masyarakat di mencari nama ambo tadi, mampu katiko inyo masyarakat, awak dapat pahala dari inyo. Coba, lepas kosong. Jadi jangan masyarakat. Baik, ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ke Bapak Ibu memang harus riya. Riya. Semua ibadah kita diperintahkan oleh Allah untuk riya. Lah itu riya, Bu. Apa kok ya? Hah? Suka pamer kece ibu. Nah lain, apa riya tu? Hah? Bangga-banggaan. Okey. Ada nama ngecek suka pamer, ada nama ngecek bangga-banggaan. Itu salah satu. Nah, riya tu Pak Ibu bahasa Arab tu. Asal katanya Pak, ro'a yaro ru'yatan riyaan. Coba ro'a yaro ru'yatan riyaan. Itu mangkonya ada Pak ru'yatul hilal. Apa artinya? Mencari hilal. Riya itu artinya memperlihatkan, bukan pamer. Kalau pamer bahasa Arabnya tabarrujun. Tabarrujun, coba itu pamer artinya. Tapi kalau riya artinya memperlihatkan. Jadi semua ibadah harus diperlihatkan. Justru kalau tak diperlihatkan jadi fitnah. Contoh, Bu, contoh ya. Misalnya ambo tinggal di dake musholako. Anggap salah ambo tinggal di muko. Nan tahu dia apa ibu kan ambo ustaz. Buya kece apa ibu. Nah itu. Pandai mengaji, pandai ceramah kan itu. Itu kece apa ibu. Kironya apa ibu? Ambo tinggal di Mukoko tapi tidak pernah mencogok solat berjamaah 5 waktu di Siko. Kira-kira Pak Ibu manggunjiang nak? Iya manggunjiang. Oh, ya sudah ada tu. Kilo ya sudah. Ini rumah dah curang tu. Sudah tak pernah curang. Ada fitnah? Insyaallah. Coba yang Bapak Ibu. Itu mangkonyo ambo harus menjogo. Harus diperlihatkan ibadahmu. Ya, coba Ibu. Contoh lain supaya lebih yakin Bapak Ibu. Kurban. Bang, dapat calian nama awak. Nama awak bacalian, kelompoknya kelompok bara,
kurbannya kurban apa? Kalau enggak kecualian bisa kurban jurang dalam kamar. Hello. Iya bo, saya nak pergi jurang untuk jawi di kamar tu. Kalau bisa nak pergi lah jurang. Bantai lah jurang. Nak ibu nak dibantai di jawi. Harus baca lihat namus ya. Baru ini lihat semua ibadah harus diperlihatkan. Supaya apa? Supaya tidak ada fitnah. Termasuk sedekah. Baik ini melihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau contoh yang lain. Supaya paham dulu dia. Ambo kini jadwal ceramah di Siko. Tapi ambo enggak sholat maghrib di Siko. Ambo singgah sholat maghrib di Masjid Imaduddin. Selesai sholat maghrib, ambo langsung masuk kamari. Nah, kemudian waktu ceramah langsung, ambo langsung ceramah. Kira-kira ibu tanda tanya enggak? Lain sholat buya juga. Nah, terpaham. Ambo harus mempajale. Bapak Ibu kasadonyo mohon maaf, ambo talambe Bapak Ibu. Bapak ambo talambe, ambo singgah sholat maghrib di Masjid Imaduddin. Harus ambo cari, ambo sholat senang. Kalau enggak jadi fitnah. Oleh sebab itu apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, bajale-jale, bajali anbana kaulah. Paham Bapak Ibu? Kecuali basadakahnya ke makhluk ini. Dipahami. Jadi jangan boleh awak jangan yang paham dan basadakah tangan suruh basadakah dengan kita nak nampak itu paham dan keliru tu. Paham Allah kau ikuti. Tapi Muslim itu Pak. Nah, cuma punya dan salahmu kau ganti dikalah. Cari ayat berikutnya Pak. Apa kata Allah? Wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum. Dengan awak nampakkan tadi Bapak Ibu, yukaffir akan menghilangkan, akan menghapus. Apa yang dihapus? Sesuatu yang bernilai dosa untuk diri kita. Ketika orang berusaha kawak dosa Kumangkunya dengan dinampakkan tadi, dosa kita diampuni oleh Allah dan orang lain pun tak berdosa di ulah awak tadi. Paham? Atau dah mengecik buya. Kalau model itu beko ndak ikhlas buya. Ada tu. Kalau dinampakkan tu, Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang kita salah memahami. Riya dan ikhlas tidak ada kaitan sama sekali. Beda permasalahan. Kalau ikhlas itu kaitannya dengan hati masing-masing setiap orang, dan yang tahu ikhlas atau tidak itu hanya orang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa mau menuduh orang tidak ikhlas. Contoh, apa tadi kan baik pak bukan pak, kan ambo nampak. Pak nampakan berusaha itu bisa memenuhi apa tidak ikhlas? Enggak bisa, karena urusan hati.
Dalam air yang bisa dipukul. Tidak bisa, dalam air tidak bisa. Dapat? Air laut. Cuma dalam ayat ditegaskan oleh Allah. Apa kata Allah? Wallahu. Coba. Alimun bilatis sudur. Dan hanya Allah yang maha mengetahui data hati manusia. Raja ayat ini. Jadi jangan awak mengurus hati orang, urus hati awak. Contoh, kalau misalnya ada orang tidak ikhlas, contoh, ambo tiba kamari, ambo bawa nasi bungkui 50 buah. Misal, kalau makan sekali. Allah karim. Kok misal, contoh, ambo bawa nasi pun 50 bungkui. Masya Allah. Habis itu mau bagi-bagian. Bapak Ibu sadon. Ditarimulah dia Bapak Ibu sadon. Sudah ditarimu dibawa pun. Tapi ampun tidak ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu rugi nak? Tidak ada rugi nak. Nasi lah dibambil mah. Seramu ya kau ikhlas kau indah deh. Dan jalan nasi ku bawa. Oke siapa Ibu lah. Itu mangkonya kalau ndak awak carian ke orang sedekah, awak resikonya untuk orang banyak. Tapi kalau masalah ikhlas, hanya pribadi kita yang akan menerima resiko. Paham tak? Tapi awak surah. Tapi kalau ndak jale-jale awak sedekah, mangko banyak yang menerima resiko. Fitnahnya, buruk sangkonya, tuduhannya. Baik ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan awak mengurus ikhlas orang. Jangan awak mengurus hati orang. Urus hati awak sedang hati awak tidak salah. Hati orang kan diurus. Nah jadi ini kalau ada sedekah tarik. Boleh. Atau anggota karyawan tipu kemarin nyuagi sedekah 50 juta tarik. Dan ditanya lo ikhlas enggak? Enggak jadi yang karyawan beragi betul. Tarik itu loh. Masalah ikhlas indah Pak Dewan tu papian saya. Dan jadi pitinya waam. Dipangko. Ayo mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat apa kata Allah? Wallahu dan Allah Subhanahu wa taala bima ta'malun dengan apa saja yang kalian kerjakan khabir maha mengetahui dengan teliti. Ini kaitannya dengan hati tadi. Sekecil apapun badatkah di dalam hati kita, Allah tahu. Kalau masalah urusan hati, kita tidak bisa masuk untuk ikut mempermasalahkan. Oleh sebab itu, zahirnya yang kita lihat saja. Silakan Bapak Ibu nanti bersedekah dengan cara dicarikan, jangan disembunyikan. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ambo hadir waktu Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan bertanya. Pak, sedekah tadi itu Pak, kadang orang bersedekah itu di anu Pak, misalnya untuk segak penyakit kuat, dia bersedekah dalam itu je. Anu Pak, sedekah Pak, tunggu Pak.
Al-Baqarah itu kan sapi betina, bahas dari itu, Pak. Aku anu sampai gini anu jalil, Pak. Masya Allah. Lah dong. Mau jawab yang tadi dulu tentang sedekah. Sedekah untuk orang dan intinya untuk orang berkah sedekah kok penyakit orang kok sembuh penyakitnya kan begitu. Coba siapa? Baik bu, berjalan mulai cecil. Menurut apa ibu beda nak impak jo sedekah? Bu bertanya apa bedanya? Apa bedanya impak jo sedekah? Tadi mah gua ada kota impak tadi, kok impak atau sedekah? Alah tanya kan? Allah. Oke, nomor tujuan dulu supaya bisa menjelaskan pertanyaan apa. Pertama impak dulu. Impak itu Bapak Ibu bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Paham dari situ? Orang yang sudah mati tidak bisa berinfak. Itu poin satu. Poin dua, infak harus berbentuk materi. Harus berbentuk materi. Kalau tidak materi, tidak infak namanya. Apa materi itu? Uang materi, amer materi, semen materi. Paham ya? Itu makanya Bapak Ibu ketika masyarakat semen nyobalian semen mantan kemari atau piti nyuakin ke pengurus, itu namanya infak. Bedanya sedekah. Kalau sedekah itu Bapak Ibu bisa dilakukan ketika masih hidup dan bisa dilakukan ketika sudah mati. Nah, itu tunggu, kan mau selesai ya. Nah, itu poinnya tuh. Jadi kalau sedekah, kategori duit bisa, kategori mati pun masih bisa. Itu makanya Rasulullah mengatakan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min talatin. Ketika mati anak Adam, semua amal terputus kecuali tiga. Satu, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Tidak disebut oleh Rasulullah infaqun jariyatun. Yang ada sedekah jariyah. Atau membuat kalau kayak pulang mati besok masih bisa sedekah. Baca itu ya. Ketika Bapak Ibu sudah meninggal dunia, anak Bapak Ibu masih hidup, kemudian inyo bakarajo, barasaki pulo, ketika inyo basarakat nyunian untuk apa Ibu? Mangko itu namanya sedekah. Paham? Termasuk apa tadi? Ketika Pak Bani masyarakat, ya Allah, ambo masyarakat untuk orang kaya ambo ya Allah yang sedang sakit, tolong angkat penyakitnya Allah, berkah sedekah ambo kotak masukan bulia. Bu, aleja ya. Nang kedua, nang ketiga nang ketiga sedekah tu Bapak Ibu pulih materi, pulih non materi. Kalau infak tadi tidak boleh non materi, non materi saja. Kalau sedekah pulih materi, pulih non materi. Contoh non materi, kece Rasulullah tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada orang lain bernilai sedekah. Tidak pernah orang bilang infak senyum dan. Ada Pak namanya infak senyum. Nah ada sedekah. Itu makanya kotak infak bukan ditulis kotak sedekah, tapi
kota infak. Kenapa kota infak? Khawatirnya nanti bapak ibu bersedekah yo senyum di kota. Bapak ibu, kamu mau kota, jangan ditulis kota sedekah, kota sebab nanti arok tupi, bukan saya. Lewat cerah, kota infak. Bapak ibu nggak salah, ya tulis kota sedekah. Itu makanya sedekah itu boleh non materi. Senyum sedekah, tanah bu sedekah. Senyum akan menyuruh senyum. Harus riak awak senyum, harus baca lian kamulang. Itu makanya nampak cadar-cadar, kalau senyum tak nampak. Rumahkan kalau ingin bersedekah senyum, buka cadar dulu. Itu tak nampak, mata incik nampak. Tidak itu nampak tak? Dia nampaknya senyum. Tidak, buka cadar. Baru itu. Tapi itu kan perbedaan paham sangat khilafiyah. Ada yang menganggap aurat, ada yang tidak. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i nan aurat itu illal wajahu wal kafain, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Berarti masih ada toleransi. Lah, itu senyum harus dinampakkan. Sedekah tenaga itu bukan materi, itu non materi. Ketika ada undangan untuk gotong royong, awak harus tipu, harus dinampakkan awak karajo. Itu baru nampak sedekah tanah. Ma bisa disuruh goro nanti goro menyuruh sini kamar lain kesedekah tanah gua tadi lain, tapi tidak nampak di siku karajo, harus nampak. Baik ibu yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu sedekah berbeda dengan infak. Kotak-kotak yang ada di masjid, kotak-kotak yang ada di musala sebaiknya ditulis kotak infak, jangan kotak sedekah. Ada apa ibu sobat kotak sedekah? Ada dua cincin. Jadi kalau orang paham, insya Allah tidak akan ditulis kotak sedekah, tapi kotak infak. Ada lagi pertanyaan? Bu, limpah bu, Pak Imam. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara dalam penyampaian Bu. Boleh dimakan. Alhamdulillah. Bu, boleh dimakan. Pada nambana pagi semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berkahnya kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.